Hello everyone, welcome back to my channel. Sebelum Anda menonton video pembelajaran ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi lonceng untuk memperoleh video terbaru dari kami, Kak Ferdi, belajar untuk manfaat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali materi pembelajaran matematika wajib untuk kelas 11 IPA dan IPS untuk tahun pelajaran 2020-2021, yaitu barisan dan deret. Nah, ini merupakan bab pertama pada semester 2. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang barisan dan deret, ada kalanya kita membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran pertama adalah yang pertama memahami tentang pola bilangan, barisan dan deret. Tujuan pembelajaran kedua, menjelaskan pengertian deret aritmatika dan deret geometri. Tujuan pembelajaran ketiga, menentukan besar suku dan jumlah suku pada barisan aritmatika. Kemudian, tujuan pembelajaran keempat, menentukan besar suku dan jumlah suku pada barisan geometri. Tujuan pembelajaran kelima, menentukan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan. Nah, pada bagian pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang pengertian barisan dan deret ya. Jadi pengertian barisan dan deret yang akan kita pelajari adalah pengertian barisan. Jadi barisan bilangan itu merupakan urutan-urutan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Ya, dia memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, misalkan diketahui ada sebuah pola bilangan, yaitu U1, U2, U3 sampai dengan UN. Nah, di mana UN itu merupakan suku Kn pada suatu barisan bilangan. Nah, kemudian ada istilah namanya adalah deret bilangan. Nah, jadi deret bilangan itu penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Nah, jadi suku-suku barisan bilangan seperti U1, U2, U3 sampai dengan UN, kita lakukan penjumlahan, maka didapatkan namanya adalah deret bilangan. Nah, secara matematik dituliskan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN sama dengan SN. Nah, jadi suku Kn itu sama dengan jumlah N suku pertama dikurangkan dengan jumlah N kurang 1 suku pertama pada barisan bilangan. Ya. Nah, jadi UN itu merupakan suku Kn pada barisan bilangan. Kemudian Sn itu merupakan jumlah N suku pertama pada barisan bilangan. Nah, kemudian Sn kurang 1 merupakan jumlah N kurang 1 suku pertama pada suatu barisan bilangan. Nah, kemudian daripada definisi daripada barisan bilangan dan deret bilangan, ada namanya adalah pola bilangan. Nah, jadi pola bilangan itu merupakan pola atau aturan tertentu yang dibentuk oleh susunan bilangan-bilangan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal ya. Nah, sekarang contoh soalnya itu yang akan kita bahas itu adalah contoh soal yang berkaitan dengan hubungan suku Kn dan jumlah N suku pertama pada suatu barisan bilangan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, suatu deret bilangan memiliki jumlah N suku pertama yang dinyatakan dengan rumus Sn sama dengan 3n kuadrat ditambah 4n ditambah 7. Nah, pertanyaannya adalah jumlah 6 suku pertama pada barisan bilangan. Jadi S6 itu dibaca jumlah 6 suku pertama pada suatu barisan bilangan. Kemudian pertanyaan kedua, rumus umum suku Kn atau UN. Kemudian pertanyaan ketiga, tentukan suku ke-15. Nah, jadi setelah dapat rumus umum suku Kn, nah bisalah kita cari berapakah nilai daripada suku ke-15. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari contoh soal pertama, akan disediakan pada video ajar atau video pembelajaran selanjutnya.
Nah, sekarang kita akan masuk kepada contoh soal pertama yang berkaitan dengan hubungan antara suku Kn atau UN dengan jumlah n suku pertama pada suatu barisan bilangan atau Sn. Nah, sekarang perhatikan video atau soal berikut. Suatu deret bilangan memiliki jumlah n suku pertama yang dinyatakan dengan rumus Sn sama dengan 3n kuadrat ditambah 4n ditambah 7. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jumlah 6 suku pertama atau S6. Jadi S6 ini dibaca dengan jumlah 6 suku pertama. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita tuliskan kembali ya rumus jumlah n suku pertama yang dinyatakan dengan Sn sama dengan 3n kuadrat ya ditambah 4n ditambah dengan 7. Nah, karena n-nya 6 ya, maka kita ganti Sn ini menjadi S6 ya. S6 sama dengan, maka n-nya ini 6 ya, n-nya ini kita ganti dengan 6 sehingga diperoleh 3 dikali 6 dikuadratkan ya ditambah 4 dikali 6 ya, n-nya sama dengan 6 ditambah dengan 7. Nah, kita lakukan operasi biasa. 3 dikali 6 kuadrat sama dengan 3 dikali 36 ditambah 4 dikali 6 sama dengan 24 ditambah 7 sama dengan 3 dikali 36 sama dengan 108 ya ditambah 24 ditambah 7 sama dengan 31. Jadi hasilnya itu adalah 108 ditambah 31 sama dengan 139. Nah, jadi jumlah 6 suku pertama sama dengan 139. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaan kedua. Tentukan rumus umum suku Kn atau UN. Nah, untuk menentukan rumus umum suku Kn atau UN, nah, kita perhatikan hubungan ya, hubungan antara UN dengan Sn. Nah, di mana hubungan UN dengan Sn itu adalah UN sama dengan Sn jumlah n suku pertama dikurang dengan jumlah n kurang 1 suku pertama pada barisan bilangan. Nah, sekarang kita analisis ya, UN sama dengan Sn. Nah, Sn-nya tadi berapa? Sn-nya adalah 3n kuadrat ditambah 4n ditambah 7. Kita kurangkan. Nah, Sn kurang 1 maksudnya ini adalah Sn kurang 1. Sn-nya ini, n ini kita ganti dengan n kurang 1 sehingga diperoleh 3 dikali, jadi n-nya ini 3n kuadrat. Karena n kurang 1 maka n-nya ini kita ganti dengan n kurang 1 sehingga diperoleh n kurang 1 dikuadratkan. Kemudian ditambah 4n, karena n-nya adalah n kurang 1 maka kita ganti 4 dikali n kurang 1 kemudian ditambah 7 ya. Kita tambah dengan 7. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi aljabar ya. Kita lakukan operasi aljabar sehingga diperoleh 3n kuadrat ditambah 4n ditambah 7 sama dengan, nah ini n kurang 1 kuadrat ini artinya sama dengan n kurang 1 dikali n kurang 1 sehingga diperoleh 3 dikali, nah bentuk kuadrat dari n kurang 1 kuadrat sama dengan n kuadrat dikurang 2n ditambah 1 sama dengan, ini kita kali-kali ke dalam ya. 4 dikali n sama dengan ditambah 4n. Kemudian 4 dikali min 1 sama dengan min 4 ditambah 7 ya. Ditambah 7 sehingga diperoleh 3n kuadrat ya. 3n kuadrat ditambah 4n kemudian ditambah 7. Nah, ini kita kali-kali ke dalam ya. Kali-kali ke dalam ya, sehingga diperoleh 3n kuadrat dikurang 3 dikali 2n 6n kemudian 3 dikali 1 ditambah
3. Kemudian tambah 4N, kemudian min 4 tambah 7. Min 4 tambah 7 sama dengan tambah 3. Nah, kemudian kita lakukan penyederhanaan ya. Kita sederhanakan di dalam tanda kurung ini sehingga diperoleh 3N kuadrat ditambah 4N ditambah 7 dikurang 3N kuadrat. Nah, tentukan manakah yang termasuk suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis itu berarti sukunya sama. N dengan N, konstanta dengan konstanta. Min 6N ditambah 4N sama dengan min 2N. Kemudian 3 tambah 3 sama dengan 6 tambah 6. Nah, kemudian kurungnya ini kita keluarkan. Ya, kurungnya ini kita keluarkan atau kita hilangkan sehingga menghasilkan 3N kuadrat ditambah 4N ditambah 7. Nah, ini kita hilangkan min 3N kuadrat. Ya, sekarang ini negatif kali negatif ditambah 2N. Kemudian negatif dikali positif min 6. Nah, sekarang suku-suku sejenis kita kumpulkan sehingga diperoleh 3N kuadrat ya dikurang 3N kuadrat, kemudian tambah 4N, suku sejenisnya adalah ditambah 2N ya. Suku-suku sejenis kita kumpulkan, kemudian konstanta kita kumpulkan menjadi 1 tambah 7 dikurang 6 ya. Sehingga diperoleh ya 3N kuadrat dikurang 3N kuadrat adalah habis dia ya. Habis, hasilnya adalah 0. Kemudian 4N tambah 2N sama dengan 6N ya. 6N. Kemudian 7 kurang 1, 7 kurang 6 maaf sama dengan tambah 1. Nah, jadi jumlah N suku pertama itu adalah atau UN-nya itu adalah 6N ditambah 1. Ya, sekarang bagaimanakah menentukan pertanyaan yang ketiga? Pertanyaan ketiganya itu adalah tentukan suku ke-15 ya. Suku ke-15 atau U15 diperoleh daripada hubungan suku UN dengan SN. Tadi diperoleh UN-nya itu adalah 6N ditambah 1. Nah, jadi UN-nya tadi adalah 6N ditambah 1. Yang akan kita cari itu adalah U ke-15. Nah, maka N-nya ini kita ganti dengan 15. Jadi U15 sama dengan N-nya kita ganti dengan 15. 6 dikali 15 ditambah 1. Ya, sama dengan 6 dikali 15 sama dengan berapa? 90 tambah 1 sama dengan 91. Nah, jadi suku ke-15 itu adalah 91. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan dipahami kembali ya. Dari pertanyaan pertama, kedua, sampai dengan pertanyaan ketiga. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada masih ragu silakan bertanya ya. Nanti setelah ini akan Bapak berikan sebuah latihan, satu latihan yang berkaitan dengan soal seperti ini. Hubungan antara UN dengan SN. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.